Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak hebat? Baiklah, pada pertemuan kali ini kita akan sama-sama belajar tentang iman kepada Rasul-Rasul Allah atau iman kepada Nabi-Nabi Allah, kepada utusan-utusan Allah. Dalam hal ini kita sudah masuk di bab 7 ya, di mata pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti. Anak-anakku sekalian, seperti biasa, sebelum kita bersama-sama belajar tentang iman kepada Rasul Allah, marilah kita bersama-sama membaca sekaligus meneliti ayat tentang salah satu ayat Al-Quran tentang iman kepada Rasul Allah. Di sini Ibu tampilkan surah Al-Baqarah ayat 285, di mana bunyinya di situ adalah A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Amanar rasulu bima unzila ilaihi mir rabbihi wal mu'minun kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi la nufarriqu baina ahadin mir rusulihi wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Al-ayah. Nah, terjemahannya adalah Rasul Muhammad beriman kepada apa yang diturunkan kepadanya, Al-Quran dari Tuhannya. Demikian pula orang-orang yang beriman, semua beriman kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, dan rasul-rasulnya. Mereka berkata, kami tidak membeda-bedakan rasul seorang pun dari rasul-rasulnya. Dan mereka berkata, kami dengar dan kami taat. Ampunilah kami ya Tuhan kami, dan kepadamulah tempat kami kembali. Anak-anakku sekalian, pada surah Al-Baqarah ayat 285 tadi, apa yang dapat kita simpulkan? Yang pertama, kita harus beriman kepada Allah, kepada apa yang disampaikan Allah melalui Nabi Muhammad, yaitu Al-Quran. Yang kedua, ayat tersebut menganjurkan kita untuk iman kepada malaikat-malaikat Allah. Juga menganjurkan kita untuk beriman kepada Rasul-Rasulnya. Serta larangan untuk membanding-bandingkan Rasul-Rasul Allah karena mereka semua adalah kasih-kasih Allah yang istimewa, memiliki keistimewaan masing-masing. Baik, selanjutnya, apakah Nabi dan Rasul itu? Meskipun keduanya sama-sama kasih Allah dan utusan Allah, ada perbedaan dan persamaan antara Nabi dan Rasul. Apakah itu? Nah, kita menjelaskan yang Nabi terlebih dahulu. Nabi adalah seorang hamba Allah yang diberi kepercayaan dan diberikan wahyu oleh Allah, namun tidak diperintahkan untuk menyampaikan wahyunya kepada kaumnya. Akan tetapi, wahyu itu diberikan untuk diamalkan oleh dirinya sendiri dan tidak ada keharusan untuk disampaikan kepada umatnya atau kaumnya. Itulah yang disebut dengan Nabi. Nah, bagaimana dengan Rasul? Rasul adalah manusia pilihan Allah atau seorang yang telah diberikan kepercayaan oleh Allah, diberi wahyu oleh Allah untuk diamalkan secara pribadi dan kemudian juga wajib disampaikan kepada umatnya. Nah, itulah perbedaan dan persamaan antara Nabi dan Rasul. Nah, di sini kita bisa lihat kembali bahwa Nabi memperoleh wahyu hanya untuk dirinya sendiri, sedangkan Rasul tidak hanya untuk dirinya sendiri, melainkan diperintahkan Allah untuk disampaikan kepada umatnya. Setiap Nabi belum tentu Rasul, tetapi Rasul sudah pasti Nabi. Selanjutnya, jumlah Nabi sangat banyak, bahkan ratusan ribu, tetapi jumlah Rasul hanya sangat sedikit. Namun yang wajib kita ketahui dan kita imani hanya 25 Nabi, dari Nabi Adam hingga Nabi Muhammad SAW. Nabi yang pertama kali diutus ke muka bumi yang kita tahu yaitu adalah Nabi Adam alaihissalam, sedangkan Rasul pertama ialah Nabi Nuh alaihissalam. Nabi dan Rasul penutup sekaligus menjadi Nabi ialah Rasulullah Muhammad SAW.
Selanjutnya, jenjang kerasulan lebih tinggi dibandingkan jenjang kenabian. Rasul diutus setelah menjadi Rasul dan Rasul lebih utama daripada Nabi. Nah, itulah perbedaan Rasul dan Nabi. Nah, selanjutnya, apa iman kepada Rasul itu? Iman kepada Rasul adalah termasuk rukun iman yang keempat. Amantu billahi, iman kepada Allah terlebih dahulu. Wa malaikatihi, dan kepada malaikat-malaikatnya. Wa kutubihi, dan kepada kitab-kitabnya. Wa rusulihi, dan kepada rasul-rasulnya. Jadi, iman kepada Rasul adalah rukun iman yang keempat dari 6 rukun yang wajib diimani oleh setiap umat Islam. Yang dimaksud iman kepada Rasul ialah meyakini dengan sepenuh hati bahwa para Rasul adalah orang-orang yang telah dipilih oleh Allah untuk menerima wahyu dari Allah dan untuk disampaikan kepada seluruh umat manusia agar dijadikan pedoman hidup demi memperoleh kebahagiaan di dunia terlebih di akhirat. Anak-anakku yang Bu Guru banggakan, selanjutnya kita pelajari jumlah Nabi dan Rasul. Ada 2 riwayat dari hadis ini yang memiliki perbedaan antara jumlah Nabi dan Rasul. Yang pertama, dalam hadis yang diriwayatkan dari Imam Ahmad, jumlah Nabi dan Rasul itu untuk jumlah Nabi ada 124.000 Nabi, sedangkan untuk jumlah Rasul ada 315 Rasul. Sedangkan dari hadis riwayat At-Tirmidzi itu jumlah Nabi dan Rasul itu ada yaitu jumlah nabinya ada 124.000, sedangkan untuk jumlah Rasul selisih 3 dengan hadis yang diriwayatkan pertama, yaitu ada 312 Rasul. Itu adalah jumlah Nabi dan Rasul kita seluruhnya, tapi yang perlu kita imani hanya ada 25. Selanjutnya, apa saja sifat-sifat Rasul? Nah, sifat-sifat Rasul ini ada banyak, ada 3. Yang pertama ada sifat wajib, ada sifat mustahil, dan ada sifat jaiznya. Ada 4 sifat wajib bagi Rasul, ada 4 pula sifat mustahil bagi Rasul, dan 1 sifat jaiznya. Adapun 4 sifat wajib Rasul antara lain yaitu siddiq. Dalam siddiq ini bersanding dengan amanah, tabligh, dan fatonah. Sedangkan 4 sifat mustahilnya antara lain ada kidhib, kianah, kitman, dan balada. Sedangkan 1 sifat jaiznya yaitu al-a'radul basyariyah. Apakah al-a'radul basyariyah itu? Al-a'radul basyariyah itu adalah Rasul memiliki sifat-sifat sebagaimana manusia biasa seperti kita, yaitu memiliki rasa lapar, haus, bisa juga sakit. Rasul juga pun tidur, juga bisa sedih, juga bisa senang, dan memiliki keluarga dan lain sebagainya. Bahkan seorang Rasul tetap meninggal sebagaimana makhluk lainnya. Anak-anakku sekalian, untuk mengetahui sifat-sifat Rasul tadi, kita akan membahas kembali satu persatu. Yang pertama, siddiq terlebih dahulu ya. Nah, siddiq di sini di Al-Quran ada salah satu ayat yang kemudian menandakan bahwa seluruh utusan Allah itu memiliki sifat siddiq. Pada surah Maryam ayat 41 Allah menegaskan, "Wadhkur fil kitab Ibrahim innahu kana siddiqon nabiyya." Kalimat siddiqon nabiyya itu menandakan bahwa seluruh utusan Nabi itu seluruhnya bersifat jujur atau benar. Yang kedua yaitu amanah. Amanah adalah selalu dan dapat dipercaya. Dalam surah Asy-Syu'ara ayat 106 sampai 107 Allah menegaskan, "Idz qala lahum akhuhum Nuhun ala tattaqun inni lakum rasulun amin." Kalimat amin menandakan di sana bahwa seluruh utusan Allah itu adalah orang-orang yang dipercaya atau orang-orang yang selalu dapat dipercaya. Yang selanjutnya adalah tabligh. Kalimat tabligh atau sifat tabligh itu adalah menyampaikan wahyu. Nah, tidak ada satupun ayat yang disembunyikan oleh Rasul-Rasul Allah itu seluruhnya disampaikan kepada umatnya. Dalam Al-Quran ditegaskan di surah Al-Ma'idah ayat 67. Di sana Allah menyampaikan, "Ya ayyuhar rasul, baligh." Kalimat baligh itu menyampaikan bahwa tabligh tersebut tadi, baligh ma unzila ilaika mir rabbik wa illam taf'al fama ballaghta risalatah wallahu ya'simuka minan nas innallaha la yahdil qaumal kafirin.
Dan yang terakhir adalah fatonah, yaitu cerdas. Jadi rasul-rasul kita seluruhnya itu cerdas-cerdas. Nah, adapun 4 sifat mustahilnya adalah kidib, kianah, kitman, dan baladah. Kidib ini yaitu lawan daripada siddiq. Artinya, mustahil bagi Rasul itu berbohong dan berdusta. Semua perkataan dan perbuatan Rasul tidak ada yang pernah bohong ataupun berdusta. Dalam salah satu ayat Al-Quran, surah An-Najm ayat 2 sampai ayat 4, Allah menegaskan, Ma dhalla sahibukum wa ma gawa wa ma yantiku anil hawa in wa illa wahyu yuha. Apa kata Allah di sana? Apa firman Allah di sana? Kawanku Muhammad tidak sesat dan tidak pula keliru, dan tidaklah yang diucapkan itu Al-Quran menurut keinginannya, tidak lain adalah wahyu yang diwahyukan. Ini menandakan bahwa Nabi tidak pernah berbohong. Begitu juga tidak pernah berkhianat, tidak juga menyembunyikan atau wahyunya tidak disampaikan, dan Rasul-Rasul kita tidak ada yang bodoh. Itulah sifat-sifat Rasul kita. Selanjutnya, apakah tugas-tugas Rasul? Tugas-tugas Rasul yang pertama yaitu menyampaikan risalah dari Allah. Yang kedua, mengajak kepada tauhid. Yang ketiga, memberi kabar gembira kepada orang-orang mukmin dan memberi peringatan kepada orang-orang kafir. Yang keempat, menunjukkan jalan yang lurus. Yang kelima, membersihkan dan menyucikan jiwa manusia serta mengajarkan kepada mereka kitab dan al-hikmah. Yang terakhir yaitu menjadi hujjah bagi manusia atau menjadi pedoman bagi manusia. Anak-anakku yang Bu Guru banggakan, selanjutnya yaitu fungsi Nabi dan Rasul. Apakah fungsi Nabi dan Rasul Allah? Dalam Al-Quran dijelaskan paling tidak ada beberapa fungsi dari Rasul. Yang pertama yaitu menceritakan ayat-ayat Allah. Yang kedua, menjelaskan agama dengan terang atau menggunakan bahasa kaumnya. Yang ketiga, membawa kebenaran, berita gembira, dan peringatan. Yang keempat, memberi peringatan yang jelas. Selanjutnya, membawa berita gembira, memberi peringatan, dan sebagai saksi. Yang selanjutnya yaitu membawa keterangan-keterangan yang nyata. Tak lupa juga, fungsi dari Nabi dan Rasul adalah menyuruh untuk menyembah Allah dan bertakwa, serta menganjurkan manusia beriman agar tidak mengultuskan para Rasul dan agar manusia bersikap selalu mempelajari dan mengajarkan, serta membacakan ayat-ayatnya sebelum Allah memberikan adab bagi manusia yang melakukan kezaliman. Begitu juga memberikan keputusan di antara manusia dengan adil dan tidak aniaya, dan juga menyuruhkan pada tiap-tiap umat agar menyembah Allah dan menjauhi tagut dan lain-lain. Anakku sekalian, itulah tadi fungsi daripada Rasul. Selanjutnya, apakah hikmah beriman kepada Rasul untuk kita seluruhnya? Semakin kita beriman kepada Rasul, maka akan banyak hikmah yang akan kita dapatkan. Yang pertama yaitu makin sempurnanya iman kita. Yang kedua, kita akan terdorong untuk menjadikan contoh dalam kehidupan kita. Yang ketiga, kita juga akan terdorong untuk terus melakukan perilaku sosial yang baik. Mencontoh Rasul, memiliki 4 sifat tadi, jujur, tidak menyebarkan hoax, kemudian tidak juga berkhianat, tidak juga bodoh, kita bisa menjadi generasi yang cerdas. Nah, selanjutnya kita juga memiliki teladan dalam hidup dan mencintai para rasul dengan cara mengikuti dan mengamalkan ajarannya. Contoh misalnya, kita membiasakan diri untuk melakukan puasa Senin Kamis. Kita membiasakan diri untuk melaksanakan kesunahan-kesunahan lain yang dulu pernah dilaksanakan oleh Rasulullah. Selanjutnya juga mengetahui hakikat dirinya bahwa kita semua ini diciptakan oleh Allah untuk menghamba kepada Allah. Bagaimana kata Allah dalam Al-Quran? Wa ma khalaqtul jinnah wal insah illa liya'budun. Aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka beribadah kepadaku. Begitu penjelasan yang dapat kami sampaikan, Bu Guru sampaikan pada kesempatan kali ini. Terima kasih. Terus semangat belajar dan menuntut ilmu. Semoga yang sedikit ini bermanfaat dan terus semangat menyebarkan kebaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.